Selamat datang di channel Spiritual Journey pada segmen catatan bawah tanah episode ke-10. Untuk episode kali ini kita beri judul Berhala Manusia, Menakar Iman dalam Kesejatian. Berhala Manusia. Suatu cerita kuno dari India. Sebuah kapal karam dan terdampar di tepi pantai Sri Lanka. Di situ memerintahlah Vibhisana, raja para raksasa. Pedagang pemilik kapal itu dibawa menghadap raja. Ketika melihatnya, Wibisana menjadi amat bersukacita dan berkata, "Bukan main, ia sungguh-sungguh menyerupai patung Ramaku. Bentuknya sama-sama seperti manusia." Maka ia menyuruh abdinya untuk mengenakan busana mewah dan ratna mutumanikam kepada pedagang itu dan memuliakannya. Ramakrishna, seorang mistik Hindu, berkata, "Ketika waktu pertama kali mendengar cerita ini, aku mengalami kegembiraan yang tak tergambarkan. Jikalau patung tanah liat dapat membantu untuk memuliakan Tuhan, mengapa manusia tidak?" Keyakinan tanpa kejernihan adalah bencana. Satguru. Rumusan. Seorang mistik pulang dari padang gurun. "Katakanlah, seperti apa Tuhan itu?" tanya orang-orang mendesak. Tetapi bagaimana mungkin mengungkapkan dalam kata-kata apa yang dialami dalam lubuk hatinya yang paling dalam? Mungkinkah mengungkapkan yang maha besar dalam kata-kata manusiawi? Akhirnya ia memberi mereka sebuah rumusan, begitu kurang tepat dan serampangan, dengan harapan bahwa beberapa dari antara mereka mungkin akan tertarik untuk mencari sendiri apa yang dialaminya. Namun mereka berpegang kuat pada rumusan itu. Mereka mengangkatnya menjadi naskah suci. Mereka memaksakannya kepada setiap orang sebagai kepercayaan suci. Mereka bersusah payah menyebarkannya di negeri-negeri asing. Bahkan ada yang mengorbankan nyawanya demi rumusan itu. Orang mistik itu pun menjadi sedih. Mungkin lebih baik seandainya dulu dia tidak pernah berbicara tentang hal yang tidak mungkin dikatakan. Orang harus diam. Wittgenstein. Penjelajah. Penjelajah itu pulang ke kampung halamannya. Penduduk ingin tahu segala sesuatu tentang perjalanan ke barat. Tetapi bagaimana mungkin mengungkapkan dalam kata-kata perasaan yang memenuhi hatinya ketika ia melihat bunga-bunga begitu indah memukau dan mendengar 1001 suara penghuni rimba di waktu malam? Bagaimana menjelaskan perasaan hatinya ketika menghadapi binatang buas atau ketika mendayung perahu kecilnya melewati arus sungai yang sangat berbahaya? Ia berkata, "Pergi dan temukanlah sendiri. Tidak ada yang dapat menggantikan pertaruhan nyawa dan pengalaman pribadi." Namun sebagai pedoman bagi mereka, ia menggambarkan peta perjalanan ke barat. Mereka berpegang pada peta itu. Peta itu dibingkai dan diletakkan di taman raja. Mereka masing-masing menyalin peta itu, dan setiap orang yang mempunyai peta menganggap dirinya seorang ahli tentang perjalanan ke barat. Sebab bukankah ia tahu setiap lintasan dan halangan, berapa lebat dan bahayanya hutan, di mana sungai besar mengalir deras dan di mana terdapat jurang dan air terjun. Penjelajah itu selama hidupnya menyesalkan peta yang telah dibuatnya. Mungkin lebih baik jika dulu dia tidak menggambarkan apa-apa. Konon Sang Buddha tidak pernah mau dipancing untuk berbicara tentang Tuhan. Rupanya dia menyadari bahaya-bahaya menggambar peta bagi para cendekiawan di masa mendatang. Winding road that leads to your
disappear. Berhenti menulis. Diceritakan bahwa Santo Thomas Aquinas, salah seorang teolog yang paling bijak di dunia kekristenan, tiba-tiba berhenti menulis menjelang akhir hidupnya. Waktu sekretarisnya mengeluh bahwa karyanya belum selesai, Thomas menjawab, "Frater Reginald, ketika aku merayakan misa beberapa bulan yang lalu, aku mengalami yang ilahi. Pada hari itu aku sama sekali kehilangan minat untuk menulis. Sebenarnya semua yang telah kutulis tentang Allah bagiku tampaknya seperti jerami belaka. Ketika seorang mistik turun dari gunung, ia disongsong oleh seorang ateis yang berkata mencemooh, "Apa yang kau bawa dari taman kebahagiaan yang kau kunjungi?" Orang mistik itu menjawab, "Aku sungguh berniat mengisi jubahku dengan bunga-bunga. Dan bila kembali pada kawan-kawanku, aku bermaksud menghadiahi mereka beberapa kuntum bunga. Tetapi ketika aku di sana, keharuman taman itu membuatku mabuk sehingga aku menanggalkan jubahku." Para guru Zen mengatakan hal itu lebih padat dan tepat. Orang yang tahu tidak banyak bicara. Orang yang banyak bicara tidak tahu. Apa katamu? Seorang guru menanamkan kebijaksanaan dalam hati muridnya, bukan di atas halaman buku. Si murid mungkin mengendapkan kebijaksanaan itu selama 30 atau 40 tahun di dalam hatinya, sampai ia menemukan seseorang yang siap sedia untuk menerimanya. Itulah tradisi Zen. Guru Zen Munan menyadari bahwa ia hanya mempunyai satu orang penerus, yaitu muridnya Soju. Pada suatu hari ia mengundangnya dan berkata, "Sekarang aku sudah tua, Soju, dan hanya engkaulah yang akan meneruskan ajaranku. Terimalah kitab ini, yang telah diwariskan selama 7 turunan dari guru ke guru. Aku sendiri menambahkan beberapa catatan di dalamnya, yang kiranya akan berguna bagimu. Simpanlah kitab ini sebagai tanda bahwa engkau penerusku." "Lebih baik kitab itu Bapak simpan sendiri," kata Soju. "Saya menerima ajaran Zen dari Bapak secara lisan, maka saya lebih senang meneruskannya secara lisan pula." Aku tahu," kata Munan dengan sabar. "Namun kitab ini sudah disimpan selama 7 turunan dan mungkin ada gunanya bagimu. Maka terimalah dan simpanlah baik-baik." Keduanya kebetulan berbicara di dekat perapian. Begitu diterima Soju, kitab itu langsung dilemparkannya ke dalam api. Ia tidak tertarik pada kata-kata tertulis. Munan yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang tidak pernah marah berteriak, "Kau melakukan perbuatan yang biadab!" Soju juga berteriak, "Bapak mengucapkan kata-kata biadab." Setan dan temannya. Pada suatu hari, setan berjalan-jalan dengan seorang temannya. Mereka melihat seseorang membungkuk dan memungut sesuatu dari jalan. "Apa yang ditemukan orang itu?" tanya si teman. "Sekeping kebenaran," jawab setan. "Itu tidak meresahkanmu?" tanya si teman. "Tidak," jawab setan. "Saya akan membiarkan dia menjadikannya kepercayaan agama." Aku tidak tahu. Seorang pencari kebijaksanaan menghampiri seorang murid dan bertanya dengan penuh hormat, "Apa makna hidup manusia?" Murid itu lalu mempelajari tulisan gurunya dan dengan yakin menjawab dengan kata-kata sang guru sendiri. Hidup manusia tidak lain daripada ungkapan kelimpahan Tuhan. Ketika pencari kebijaksanaan itu bertemu dengan sang guru sendiri, ia mengajukan pertanyaan yang sama. Namun sang guru menjawab, "Aku tidak tahu."
I do not know is an immense possibility. Only when you realize I do not know, the longing, the seeking, and the possibility of knowing arise. Sadhguru.